mengejutkan, saksi ini yang kaitkan nama Yosef dan Mimin di kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Sebelum ke pokok pembahasan, bisalah ringankan jari kalian, tekan tombol subscribe agar tak ketinggalan info menarik siapa pelaku sebenarnya. Kuasa hukum Yosef, Yoris, dan Mimin akhirnya bongkar alasan akhirnya Yoris cabut dari kuasa hukum ATS dan bergabung bersama ayahnya di kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Yoris merasa ada saksi yang selalu mengarang saat memberikan keterangan di BAP saat diperiksa untuk kepentingan pengungkapan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Bahkan, Yoris buka suara bahwa saksi inilah yang pertama kali memunculkan nama Yosef dan istri mudanya, Mimin Mintarsih, yang akhirnya mereka menjadi tuduhan publik terkait kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Hal itu dikemukakan kuasa hukum Yosef, Yoris, Mimin, Rohman Hidayat saat diwawancarai tim Desjabar.com, Rabu tanggal 5 Januari tahun 2022 malam. Sejak Polda Jabar merilis sketsa terduga pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang, belum ada perkembangan baru menyangkut Yosef, Yoris, dan Mimin. Mereka siap jika dipanggil tim penyidik. Soal sketsa yang dirilis, Rohman mengakui sudah menanyakan dan meminta kepada kliennya untuk mengingat-ingat kemungkinan ada yang mirip dengan sketsa yang dirilis tersebut. Menurut Rohman, kliennya mengakui ada yang mirip, namun hal itu tidak akan dikemukakan ke publik. Keterangan ini baru hanya akan diungkapkan kepada tim penyidik jika mereka dipanggil untuk kepentingan pengungkapan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Pada kesempatan itu, Rohman Hidayat juga membongkar alasan utama mengapa Yoris akhirnya berpisah dengan Danu dan bergabung dengan kuasa hukum ayahnya. Rohman memaparkan, saat Yoris menyatakan untuk gabung bersama pihaknya, Yoris bersama istrinya kemudian bercerita bahwa alasan kepindahannya karena keduanya mendengar langsung Danu memberikan keterangan yang berubah-ubah saat di BAP. Waktu itu, Yoris dan istrinya, Yanti, pernah bareng dalam satu ruangan diperiksa BAP bersama-sama. Yoris dan istrinya kaget karena banyak keterangan Danu yang mengarang dan mengada-ada, tutur Rohman. Bahkan, menurut Rohman, dari keterangan Yoris, Danulah yang memunculkan pertama kali nama Yosef dan istri mudanya, Mimin saat memberikan keterangan di BAP. Yang mengejutkan dan sempat membuat tim penyidik kesal adalah Danu tidak mau menandatangani keterangan yang tekah di BAP. Alasannya apa yang dikemukakan kepada tim penyidik saat itu adalah karangan. Apalagi, menurut Rohman, Polda Jabar sudah mengemukakan tentang saksi yang berubah-ubah, salah satunya yakni Danu. Yoris dan istrinya juga merasa heran dengan keterangan Danu. Apakah kerabatnya itu mengetahui sesuatu terkait kasus pembunuh ibu dan anak di Subang? Untuk itu, Rohman meminta agar Danu jangan menutup-nutupi apa yang dia ketahui terkait kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Seharusnya Danu segera menceritakan apa yang diketahuinya kepada tim penyidik. Ditanya apakah sketsa yang dirilis Polda pada tanggal 29 Desember tahun 2021, menurut Rohman, sketsa tersebut adalah sosok di antara saksi-saksi yang telah diperiksa. Seperti diketahui ada sebanyak 69 saksi yang telah dipanggil tim penyidik untuk pengungkapan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Gak mungkin sketsa itu orang baru atau orang di luar para saksi. Karena untuk menangkap orang baru perlu waktu lagi untuk mencari alat buktinya, ujar Rohman. Pihak kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan, sebelumnya beberapa kali menegaskan bahwa kliennya tidak mirip dengan sketsa yang dirilis Polda Jabar. Bahkan menurutnya, sejak awal Danu mendapat pendampingan kuasa hukum dari ATS Law Firm sekitar 2 bulan lalu, pihaknya berkeyakinan bahwa kliennya itu tidak terkait dengan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Bagaimana tanggapan Anda?